Indonesia memasuki era baru menghadapi pandemi dengan membolehkan membuka masker di ruang terbuka. Presiden Jokowi menyampaikan hal ini berdasarkan kondisi pandemi di Indonesia yang terkendali. Lantas bagaimana media melihat kebijakan pelonggaran ini? Apakah waktu sekarang sudah tepat untuk membuka masker? Dan apakah ini menjadi titik awal dari akhir pandemi COVID-19? Kita akan membahasnya dari sudut pandang media dalam editorial view dan sudah bergabung salah satu narasumber kami di sini ada Mas Anugrah Perkasa, redaktur pelaksana CNN Indonesia.com. Halo, selamat malam Mas Nugi. Apa kabar Mas Nugi? Selamat malam Iqbal. Mas Nugi, baik. Mas Nugi ini berbicara soal pelonggaran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kita semua. Saya mau bertanya dulu ke Mas Nugi. Mas Nugi kalau keluar rumah, ruangan ini bagaimana? Apakah tetap memakai masker atau justru sudah membukanya? Saya pribadi kalau sudah di ruang terbuka memang sudah lepas masker. Tapi kalau misalnya udah ruangan tertutup itu saya masih tutup masker. Oke, tapi ini berbicara soal yang tadi sudah disampaikan oleh Presiden. Keputusan ini apakah cukup bijak begitu? Karena di satu sisi banyak yang bersyukur, di sisi lain ada yang malah makin was-was karena bisa saja menimbulkan gelombang baru COVID-19 nantinya. Saya kira ini jadi tangan ke depan juga buat pemerintah dan masyarakat. Saya mengutip Gibran Wali Kota Solo, dia bilang kalau misalnya nggak pakai masker, gantengnya berkurang 20% ya. Jadi ada yang was-was juga kayak gitu. Nah, tapi saya kira yang penting sekarang adalah kita juga harus berkaca kepada sejumlah negara yang sudah melakukan pencabutan aturan masker. Misalnya seperti Amerika Serikat, kemudian juga Singapura. Nah, tapi yang jadi masalah justru adalah beberapa negara bagian di Amerika ketika ada pelonggaran, karena kasus COVID itu justru melonjak. Ini yang saya kira harus diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat. Yep. Terutama kemarin kita habis melakukan mudik ya secara besar-besaran, dan itu juga menjadi semacam ujian apakah dalam sebulan 2 bulan ke depan itu ada lonjakan kasus atau tidak. Itu yang jadi salah satu pekerjaan rumah yang pertama. Tapi Mas Nugi, kita berbicara kalau tadi Mas Nugi melihat ataupun berkaca dari negara lain begitu. Tapi kalau kita lihat sendiri untuk cakupan vaksinasi ini sendiri, khususnya untuk yang booster ini, Mas Nugi. Kalau di Indonesia sendiri, kalau saya tidak salah itu belum sampai 50% untuk yang booster. Tetapi kalau di negara lain bukannya syaratnya itu harus 50, bahkan ada yang 80% baru bisa melakukan pelonggaran. Ya benar, jadi vaksinasi menjadi salah satu pekerjaan rumah lainnya bagi pemerintah karena ada kelompok masyarakat yang memang tidak mau divaksin gitu ya. Nah, cara yang lain untuk untuk tetap waspada sakit COVID Omicron terutama yang varian sekarang ya, itu adalah memang melakukan upaya-upaya pencegahan seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Yeah. Membuat lansia atau orang-orang yang memang rentan terpapar itu sebaiknya masih memakai aksi pencegahan dengan memakai masker atau di ruang tertutup. Saya kira itu juga jadi penting. Nah, yang vaksinasi adalah menjadi hal lainnya ya untuk harus dituntaskan oleh pemerintah dan masyarakat sendiri harus punya persepsi bahwa vaksinasi itu memang mencegah untuk terjadinya infeksi varian Omicron sekarang. Tapi kalau dari catatan Mas Nugi sendiri, apakah vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah ini masih terus digenjot atau justru mengalami penurunan begitu? Karena kita melihat sendiri bahwa sepertinya tidak terlihat adanya promosi-promosi untuk melakukan booster dan lain sebagainya untuk saat ini begitu. Apakah hal ini kalau dari catatan Mas Nugi sendiri apakah mengalami penurunan? Kesannya mungkin tidak gembar-gembor seperti awal. Ya, jadi memang misalnya saya tinggal di Kabupaten Bogor. Jadi ada salah satu kecamatan saya itu waktu awal-awal booster, ketika kampanye besar-besaran oleh pemerintah itu hampir semua warga datang ke sana dan kelihatan membludak ya di sana. Tapi sekarang saya lihat puskesmas justru kosong ya, artinya tidak ada lagi macam tenda yang biasanya dipakai buat
masyarakat datang ke sana atau kursi-kursi yang jauh banyak. Jadi ini kesannya di lingkungan sosial maupun di media sendiri artinya promosi soal vaksinasi booster terutama itu jauh lebih rendah kesannya ya seperti itu. Tapi berbicara terkait dengan hal ini juga sepertinya antusiasme masyarakat untuk melakukan booster terutama ini sepertinya menurun. Tapi kalau dari catatan Mas Nugi sendiri apakah memang betul-betul menurun atau bagaimana? Dan bagaimana caranya media ini untuk bisa membuat masyarakat ini menjadi tergerak lagi untuk bisa semangat melakukan booster vaksinasi COVID-19? Saya kira yang salah satu syarat penting untuk perjalanan kan adalah sudah melakukan booster ya. Nah, jadi sebenarnya kalau pemerintah sudah tepat ketika dia menerapkan ada salah satu syarat perjalanan 3 kali vaksin, salah satunya booster, sehingga masyarakat sebenarnya tidak perlu lagi repot untuk melakukan tes apakah swab atau antigen ya untuk melakukan perjalanan. Jadi saya kira ada aksi-aksi yang harus dilakukan pemerintah untuk misalnya menjot lagi upaya booster ya, karena ini sebagai satu bagian dari upaya pencegahan kita di Nah, cuman di sisi lain juga memang masyarakat saya kira terbelah soal vaksinasi. Ada yang mereka tergerak ya, misalnya di beberapa lingkungan teman saya itu mereka vaksinasi bukan isu soal kesehatan, tapi ketika dia salah satu syarat perjalanan atau masuk mall misalnya ya, seperti hal-hal seperti itu. Jadi pemerintah juga harus pintar untuk misalnya untuk meningkatkan vaksinasi seperti ini. Tidak hanya isu soal kesehatan, tapi ada misalnya fasilitas-fasilitas tertentu yang orang biasa datang atau jalanan misalnya dalam hal ini itu jadikan sebagai salah satu syarat. Jadi bisa maksimal. Oke, berarti ini intinya bahwa memang vaksinasi itu sebenarnya kalau bagi masyarakat sendiri adalah sebagai syarat untuk perjalanan saja gitu, bukan untuk benar-benar bagaimana melindungi dirinya dan juga keluarga agar terhindar dari virus COVID-19 begitu ya Mas ya? Benar ya, sebagian teman saya tuh ada yang mengaku seperti itu. Tapi kalau berbicara soal soal komitmen dari masyarakat sendiri untuk tetap memakai masker, walaupun memang ada catatan dari pemerintah, kalau misalnya di tempat umum dengan kepadatan yang begitu banyak orang-orang tetap harus menggunakan masker. Tetapi kenyataannya sebelum pemerintah mengumumkan untuk bisa melonggarkan penggunaan masker, nyatanya masyarakat juga sudah bebas begitu. Apakah ini artinya bahwa sebenarnya ini hanya ucapan saja, sementara di sisi lain masyarakat sudah lebih bebas dari yang seperti yang kita lihat begitu? Jadi pelajaran dalam 2 tahun terakhir soal pandemi sebenarnya adalah satu soal bagaimana pemerintah melakukan pengawasan ke lapangan, itu yang biasanya masih lemah, ya kan? Walaupun ada beberapa dulu kita lihat ada razia-razia untuk penerapan konteks ppkm, kemudian pencegahan macam-macam, tapi di beberapa daerah memang mereka sebagian menganggap bahwa COVID itu tidak ada gitu ya, sehingga mereka bebas kemana saja dan tidak ditemukan pengawasan. Jadi konteks ini adalah satu, pengawasan memang harus diperkuat. Yang kedua, masyarakat ya saya kira udah 2 tahun terakhir ini mereka sudah merasa lelah ya dengan kondisi pandemi, kemudian terdampak dengan persoalan ekonomi pekerjaan mereka gitu ya. Jadi ada sebagian orang memang sebelum upaya larangan sebelum pemerintah melarang membuka masker, memang ada sudah sebagian mereka sudah jengah dengan kondisi selama 1 tahun, 1,5 tahun terakhir atau jadi ketika sudah ada pemerintah mencabut larangan, ya mungkin yang sekarang dikhawatirkan mereka akan jauh lebih bebas lagi, itu yang harus diawasi. Oke, tapi ini berbicara soal apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah termasuk halnya melonggarkan penggunaan masker. Apakah ini memang akan menuju ke endemi begitu, transisi? Apa yang dilakukan oleh pemerintah memang seperti inikah nantinya? Nah ini yang kita harus pantau bersama. Memang sejumlah epidemiolog dan pemerintah sendiri, Kementerian Kesehatan terutama sudah menyatakan ini adalah masuki fase transisi menuju endemik. Nah, indikatornya adalah itu tadi. Saya kira kita akan lihat apakah
pencabutan larangan masker ini akan efektif menekan di kemudian hari itu tidak menimbulkan dampak infeksi. Kemudian kita hasil dari mudik kemarin apakah juga tidak akan menimbulkan lonjakan. Kalau melihat tren sekarang dalam seminggu terakhir itu kan kasus yang terjangkit COVID itu sudah jauh berkurang dibandingkan awal-awal pandemi. Misalnya sekarang 100, 200, 300 lah ya per hari. Jadi, tapi bukan berarti kita tidak waspada. Artinya dua sisi ya, pemerintah harus terus meningkatkan kesiapan mereka untuk menghadapi apapun terkait dengan isu pandemi ini. Apalagi sekarang ada muncul kasus baru ya, ada kaitannya sama cacar air. Pemerintahan kesehatan cacar monyet ya. Iya, cacar monyet. Cacar monyet itu yang kaitannya juga salah satunya adalah adanya terjadinya interaksi antara orang yang terinfeksi dengan orang yang gitu. Nah, ini saya kira jadi pelajaran 2 tahun terakhir buat pemerintah supaya mengantisipasi masalah serupa. Dan ini tentunya masyarakat sedang sedang senang begitu, sedang euforianya untuk melepas masker ini memang luar biasa sekali. Seperti tadi contohnya ketika Car Free Day banyak yang sudah melepaskan masker dan bisa berolahraga seperti sedia kala begitu. Apakah ini ada kemungkinan bahwa dengan euforia ini ada pelonggaran ini digantikan dengan pengetatan kembali jika memang terjadi lonjakan kembali? Apakah masyarakat ini sebenarnya siap dengan perubahan-perubahan ini? Lonjakan memang saya belum bisa memastikan sekarang ya. Jadi harus dilihat dulu indikatornya itu sekitar sebulan 2 bulan ke depan. Apakah terjadi lonjakan dalam kasus harian? Itu yang harus kita cek. Yang kedua adalah euforia ini memang saya kira menjadi hal yang di mana-mana ya seluruh dunia. Artinya ketika orang selama dalam 2 tahun itu terkungkung dalam sebuah kebijakan untuk mengantisipasi infeksi COVID, kemudian dikasih pencabutan larangan, satu ya masyarakat pasti akan jauh lebih istilahnya bebas ya untuk ekspresikan di mereka, dan juga ini juga membuat mereka akan pulih kembali untuk misalnya ke kantor, kemudian pekerjaan baru macam itu. Nah, yang diantisipasi adalah tetap seperti itu. Jadi upaya-upaya pencegahan harus dilakukan, harus tetap waspada, dan pemerintah juga tetap harus melakukan pengawasan kepada masyarakat terkait dengan upaya pencegahan ini. Baik, pengawasan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Tentunya selain masyarakat yang harus siap dengan adanya perubahan-perubahan ini, tentunya kesehatan, dinas kesehatan, kementerian kesehatan, intinya pemerintah begitu, juga tetap harus siap jika terjadi sewaktu-waktu terjadi gelombang lagi COVID-19. Apakah kalau dari kacamata editorial sendiri, apakah pemerintah siap begitu jika terjadi lonjakan, terutama ketika rumah sakit, lalu juga protokol kesehatan dan lain sebagainya itu sudah sepertinya landai begitu untuk melihat apakah ada kasus baru ataupun tidak? Ya, ini saya kira harus jadi pekerjaan rumah pemerintah, karena belajar dari 2 tahun sebelumnya, rumah sakit dan sistem kesehatan di Indonesia itu kan ambrol ya. Nah, ketika terjadi lonjakan besar-besaran dalam kasus COVID pertama kali, kemudian yang paling besar itu waktu kasus varian Delta. Nah, ini jadi pelajaran penting buat semuanya, buat masyarakat dan pemerintah. Ketika terjadi lonjakan, maka sistem kesehatan di Indonesia harus jauh lebih diperbaiki, rumah sakit harus jauh lebih kuat, dan nakes sendiri harus diperhatikan soal isu kesejahteraan dan macam-macam. Sehingga apa? Sehingga semua hak yang terkait dengan persoalan-persoalan infeksi ataupun wabah siap ke depannya. Oke, Mas Dugi, terima kasih. Tentunya kita juga sama-sama berharap walaupun ada pelonggaran dari pihak pemerintah, terutama transisi menuju ke endemi. Tentunya ada banyak catatan yang bisa kita fokuskan begitu untuk bisa melihat bagaimana perkembangan dari COVID-19 ini sendiri, jangan sampai nantinya bisa menjadi bumerang buat kita semua. Mas Nugi, tapi Mas Nugi jangan kemana-mana dulu, karena setelah jeda berikut ini nanti kita akan membahas dengan topik lainnya, yakni terkait dengan pemerintah yang juga telah membuka keran ekspor